94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Selamat pagi, salam bahagia pendengar bercahaya. Apa kabar Anda di hari ini? Senin 20 September 2021. Bahagia sekali untuk hari spesial ini karena kita ada dialog bercahaya. Ya, pendengar bercahaya, PAD, pendapatan asli daerah, merupakan penggambaran keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena nilai pendapatan ini yang benar-benar dinilai oleh daerah dan akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini BPPKAD, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dituntut untuk salah satunya adalah mengikuti perkembangan di era digital seperti saat ini. Nah, seperti apa implementasinya, bagaimana pelaksanaannya, atau seperti apa sih yang dilakukan oleh BPPKAD ini? Nah, untuk pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu dan narasumber yang pas sekali di bidangnya dari BPPKAD. Selamat pagi Bapak Ahmad Fauzi. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Iya, Bapak Ahmad Fauzi SEME selaku Kepala BPPKAD. Kemudian ada Satpa Giri. Selamat pagi Pak Satpa atau Pak Giri nih panggilannya? Pak Giri. Oh Pak Giri. Selamat pagi iya, Mbak selamat Delia. pagi. Selamat pagi pendengar Bercahaya FM. Iya. Sabta Giri SE, Sekretaris BPPKAD. Satunya lagi adalah Dr. Andes Ruskirno ya, Pak Kirno ya. Selamat pagi Mbak. Iya, belum masuk ini. Oke. Mic-nya belum masuk. Oke, ya. Pak Kirno, selamat pagi. Selaku Kabid Penagihan dan masih ada satu lagi Pak Teddy Septianto ya, selaku Kasubit Pelayanan Pajak dan Retribusi. Nanti kita akan nantikan kehadirannya. Semua dalam keadaan baik, semangat ya Bapak-bapak. Semangat sekali. Ini Bercahaya FM Cilacap sudah hadir. Untuk teman-teman pendengar Bercahaya, silakan di rumah Anda bisa berpartisipasi melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0811 260 543 untuk bertanya-tanya ya. Ini terkait dengan retribusi dan kita ada hal-hal baru dari BPPKAD ini, nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Baik, mungkin Pak Ahmad Fauzi atau siapa nih nanti akan menjawab gambaran sedikit tentang peran BPPKAD dalam pembangunan di Kabupaten Cilacap sampai saat ini. Terima kasih Mbak Delia Ya. dan pemirsa pendengar Radio Bercahaya FM semua yang mudah-mudahan pada hari ini sehat semua. Ya. Amin. Jadi kami BPPKAD Kabupaten Cilacap itu mengemban beberapa tugas pokok dan fungsi selaku Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Bukan hanya pendapatan saja Mbak Delia, Ya. tapi juga aset ya juga kami kelola. Nah, Kabupaten Cilacap di mana BPKAD selaku badan yang mengelola pendapatan di tahun 2021 ini komposisi pendapatan asli daerah terhadap APBD itu baru 20%. Sisanya berarti 80% merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang digelontorkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Ya. Nah, untuk itu kami selaku Badan Pengelola Pendapatan mengordinasikan kepada beberapa OPD, pengampu pajak dan retribusi, berusaha semaksimal mungkin supaya pendapatan asli daerah ini setiap tahunnya selalu meningkat. Meningkat ya. Oke. Nantinya kalau pendapatan ini meningkat, tentunya alokasi pembangunan, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, ini lebih meningkat terus setiap tahunnya. Kalau kita melihat pembangunan di Kabupaten Cilacap, di tahun 2020 kemarin, ya, pertumbuhan ekonomi Cilacap itu minus 1,35. Kemudian kalau kita bandingkan dengan provinsi, itu minus 2 lebih dan nasional pun minus 2 lebih. Nah, ini berarti kita di dalam membelanjakan APBD ini lebih tepat sasaran, sehingga pertumbuhan di masa pandemi COVID ini tidak terlalu hancur meskipun minus. Iya, gitu ya. Ini hambatannya berarti termasuk ada COVID-19 ini ya? Oh iya, di tahun 2020-2021 ini
ini kan COVID ini pandemi mendunia. Iya, iya. Tidak ada satupun negara, kabupaten kota yang luput dari pandemi ini. Pak Teddy Septianto, selamat datang Pak Teddy. Coba. Lebih keras lagi, mungkin lebih dekat lagi ya. Dekat lagi. Ya. Terima kasih Pak Teddy selaku Kasubit Pelayanan Pajak dan Retribusi. Iya. Pak Sabta Giri, Pak Giri ya, sekretaris ini Pak. Ya. Gimana menurut Pak Giri nih untuk kegiatan-kegiatan di BPPKD? Betul Mbak, tadi sudah disampaikan secara luas terkait dengan peran BPKD dalam pembangunan Kabupaten Cilacap, bahwasanya tiap tahun pemerintah Kabupaten Cilacap selalu menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di sana di samping belanja-belanja yang sifatnya program kegiatan untuk pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur pendidikan, kemudian kesehatan, dan infrastruktur penunjang lainnya, harus ditopang dengan kemampuan keuangan daerah ataupun pendanaan yang mencukupi agar program kegiatan yang diusulkan dari tingkat masyarakat desa melalui musrenbang tingkat desa, kemudian musrenbang kecamatan sampai dengan musrenbang kabupaten bisa didanai atau bisa dilaksanakan. Tadi disampaikan oleh Kepala BPKD Kabupaten Cilacap bahwasanya sumber pendanaan Kabupaten Cilacap di samping pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah, kita juga ada pendapatan asli daerah. Meskipun sampai dengan tahun 2021 komposisi PAD Kabupaten Cilacap apabila dibandingkan dengan total pendapatan itu masih di kisaran 20%. Maka untuk itu BPKD selaku pengelola keuangan, pengelola pendapatan harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi ketergantungan pendapatan asli daerah dari pendapatan pusat, sehingga apabila kita tidak mengharapkan namanya pandemi COVID terus berulang, tetapi pandemi COVID setelah berlangsung 2 tahun ini, 1 tahun dari 2020 sampai dengan sekarang, itu sangat berdampak Mbak. Tidak hanya PAD yang mengalami penurunan ataupun koreksi yang cukup tajam, pendapatan transfer dari pemerintah juga mengalami koreksi yang cukup tajam. Sehingga diharapkan dengan PAD yang semakin meningkat, komposisi dari total pendapatan semakin besar, mengurangi ketergantungan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mendanai program kegiatan pembangunan yang sudah diusulkan dari masyarakat. Demikian Mbak Delia. Iya, baik. Kemudian untuk Pak Teddy, nah ini selaku Kasubit Pelayanan Pajak dan Retribusi, ada kendala tidak atau bagaimana sih pelaksanaannya sampai hari ini? Ya, jadi dari kami di bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan, memang pandemi ini cukup berpengaruh terhadap kami. Jadi banyak sekali pelayanan ataupun terhadap pajak dan retribusi, terutama di pajak ini ya, yang notabene pajak itu terbagi ada 2 jenis, yaitu yang self assessment atau melaporkan sendiri dan official assessment. Untuk self assessment sangat berpengaruh. Jadi contoh untuk pajak hiburan, karena pandemi ini kegiatan hiburan itu kan kita dibatasi, kemudian pajak restoran juga kita dibatasi, itu sangat menurun. Tapi bagaimana caranya kita berupaya agar penurunan itu tidak terlalu signifikan. Jadi masih kita minimalisir lah. Kemudian selain itu juga untuk tetap bisa memberikan pelayanan, kita tetap memberikan pelayanan setiap jam kerja. Kemudian juga kita sedang ada program terkait pajak bumi dan bangunan. Jadi bagi masyarakat yang SPPT-nya atau surat pemberitahuan pajak terutang PBJ-nya belum sesuai, bisa kita sesuaikan, kita update datanya. Barangkali di SPPT itu antara luas tanah di SPPT dengan sertifikat berbeda. Nanti kita sesuaikan mengikuti sertifikat. Ataupun mungkin di SPPT itu masih tanah kosong, bangunannya belum terdaftar, maka kita masukkan bangunannya. Nah, kita sekarang ada program pendataan pajak bumi dan bangunan. Bulan ini kita masih berada di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah, Mbak. Dan nanti mulai awal bulan Oktober dan November nanti kita di wilayah Cilacap Selatan. Jadi bagi warga masyarakat yang mungkin barangkali SPPT-nya masih atas nama pemilik lama, kemudian sekarang sertifikatnya sudah atas nama pribadi, untuk dimutasi atau dibalik nama menjadi sesuai dengan sertifikat, monggo segera disiapkan saja. Yang pertama itu fotokopi SPPT, fotokopi KTP, fotokopi sertifikat,
kemudian jangan lupa dibayar dulu pajaknya. Iya. Nah, itu kemarin kita jatuh temponya itu tanggal Iya. 30 Agustus. Ah. Pemberitahuan kepada warga masyarakat Kabupaten Cilacap yaitu kita jatuh tempo pajak bumi dan bangunan itu tanggal 30 Agustus. Jadi setelah 30 Agustus kalau Bapak Ibu belum bayar pajak nanti dikenakan denda 2% dari pajak terhutang. Gitu. Itu mungkin itu pemberitahuan dari saya. Jadi misalkan nanti ada petugas dari kami sudah kami bekali dengan ID card juga SK juga. Iya. Jadi jangan biasanya masih pada curiga takutnya ada modus-modus Iya. terkait biaya biasanya. Saya sampaikan ini 0 rupiah Nah, alias gratis alias gitu. gratis. Yang penting warga masyarakat menyiapkan saja itu Iya. seperti fotokopi KTP, SPPT dan sertifikat dan juga bukti bayarnya. Itu selama itu bisa dipenuhi, teman-teman ke lapangan juga bisa diterima, insya Allah nanti hasilnya akan kembali ke kita juga, misalkan dengan ketetapan pajak yang sesuai, akhirnya pajak kita juga meningkat, kemudian pembangunan tidak terhambat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya baik, Mbak. terima kasih Mas Teddy. Walaupun mungkin ya ada hambatan-hambatan lain ya yang Ya. di lapangan ya, itu salah satunya seperti kecurigaan masyarakat. Ya, kecurigaan masyarakat karena masa pandemi ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan. Iya, betul sekali. Baik, tapi bermanfaat sekali tadi informasinya untuk masyarakat. Silakan pendengar Bercahaya, Anda bisa melalui streaming di Facebook Bercahaya FM Cilacap, WhatsApp SMS terbuka untuk pertanyaan Anda ya terkait pajak bumi dan ya seputar keuangan ya pengelolaan data. Kemudian untuk Pak Kirno, saya Rus Kirno ya, Pak Kirno. Iya. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Kirno selaku Kabid Penagihan. Nah ini dia. Tukang tagihnya ini gimana Pak? Ada kendala apa? Kita mempunyai target pendapatan total itu sebesar 3,3 miliar. Kemudian realisasi sampai dengan akhir bulan Agustus kemarin 31 Agustus kita sudah mencapai 64,6% gitu loh. Ini untuk pajak daerah kita dari target 256 miliar kita sudah mencapai angka realisasi sebesar 63,01%. Kemudian dari retribusi daerah sebesar targetnya itu 24 miliar itu kita sudah realisasi 54% gitu. Khusus untuk PBB ini Mbak, kalau pajak itu yang menyentuh masyarakat banyak di Kabupaten Cilacap itu salah satunya adalah PBB. PBB itu yang hampir semua warga di Kabupaten Cilacap itu mempunyai SPPT karena di sini ada SPPT sejumlah 1.200.000 lebih lah. Dari jumlah pagu ketetapan PBB tahun 2021 ini sebanyak 86,7 miliar itu realisasi itu sudah mencapai 94,30%. Sudah ada 10 kecamatan alhamdulillah yang sampai dengan kemarin hari Sabtu tanggal 18 September itu sudah lunas secara keseluruhan. Nah, ini mungkin jadi yang menjadi kebanggaan kita PBB, alhamdulillah ini masyarakat sudah pada semakin jauh semakin sadar, kita harapkan seperti itu karena ini membayar pajak itu kan berarti kan kita membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Iya. Tadi itu dari 86,7 miliar itu alhamdulillah realisasi itu sampai dengan sekarang itu sudah mencapai 81,7 miliar. Itu mungkin Mbak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih kami nanti WhatsApp SMS Anda untuk pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor 0811260543. Usai jeda berikut ini nanti kita akan kembali dialog kita pagi hari ini.